Yang terpidana hudud atau zina dihukum cambuk di Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Tersangka terbukti melanggar pasal 33 ayat 1 Kanun Aceh tentang hukum jinayat dengan hukuman 100 kali cambukan. Kejaksaan Negeri Aceh Timur mengeksekusi cambuk terhadap tersangka pencabulan dan pencucian. Total ada 9 pelaku pencabulan dan 2 penjudi yang dilaporkan ke halaman kantor Bupati Aceh Utara. Eksekusi cambuk tersebut digelar pada hari ini. Adanya eksekusi cambuk ini dikonfirmasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Dia Ayu HM Iswara Aswari. Dirinya menyebutkan pelaku dicambuk bervariasi mulai dari 20 kali hingga ratusan kali cambuk. Hukuman paling berat pada eksekusi cambuk kali ini adalah sebanyak Hukum Islam dengan syariat Islam na hubungan yang to. Syariat Islam na ke ajaran agama Islam yang asaiji teka ni ba Al-Quran dengan hadis. Pu yang kepeterang li Al-Quran dengan hadis sebagai pedoman udep urang Islam yang kepenan syariat Islam. Sedangkan hukum Islam jitamong dalam hukum-hukum yang kepeterang dengan terang dalam Al-Quran ke udep urang Islam. Aceh, Serambi Mekah, ujung barat Indonesia, tanah yang memegang erat tradisi dan syariat Islam. Namun di balik keindahan panorama alamnya, Aceh menjadi sorotan karena hukum yang diterapkan. Hukum cambuk, sebuah realitas yang tak hanya menjadi simbol moral, tetapi juga refleksi dari keyakinan mendalam masyarakat Aceh. Aceh dikenal sebagai daerah dengan sejarah penerapan hukum Islam sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16. Hukum Islam telah menjadi landasan hukum dan kehidupan masyarakat. Aceh sering disebut sebagai Serambi Mekah karena perannya dalam penyebaran Islam di Indonesia, sehingga syariat Islam memiliki akar yang kuat dalam budaya masyarakat Aceh. Yang pertama zina muhsan namanya. Zina muhsan artinya perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga. Orang yang telah berkeluarga. Laki-laki punya istri yang perempuan ini punya suami. Tapi melakukan perbuatan itu, maka hukumnya dijelaskan oleh hadis. Keduanya harus dirajam sampai mati. Yang kedua dinamakan zina ghairu muhsan, yaitu hubungan suami istri dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan, tapi pelakunya masih bujangan, belum berkeluarga. Maka Al-Quran menjelaskan bagi orang ini hukumnya 100 kali cambuk. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini, itu kita mulai tahun 99 sampai dengan sekarang ini, dari usianya lebih kurang sudah 23 tahun. Itu nanti langsung dari sini, baik yang laki-laki maupun perempuan, langsung dari sini membawa terpidana ke lokasi, kemudian langsung berdiri di belakang. Pelaksanaan syariat Islam ini yang sudah kita lakukan, yaitu tentang kanun jinayat dan juga kanun acara jinayat kita. Penyempurnaan demi penyempurnaan terus dilakukan, termasuk revisi pada salah satu pasal dalam kanun jinayat. Karena beberapa wilayah juga mempunyai kanun gampong yang sangat kuat juga. Sanksi tegas tetap diberikan
bagi mereka yang melanggar aturan syariat. Bagi pelanggaran tertentu, hukum cambuk masih menjadi pilihan sebagai upaya menegakkan hukum dan menjaga nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Aceh. Pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh ini landasannya dua undang-undang. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, kemudian yang satu lagi UUPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah di dalam daerah otonom atau istimewa, saya rasa sebuah tindakan yang harus dipuji. Akan melaksanakan eksekusi cambuk terhadap pelanggaran kanun syariat Islam, yaitu Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 25 ayat 1. Kalau dalam hadis dikatakan itu, sinfani min ummati finnari, dua kelompok dari umatku kelak akan berada dalam neraka. Yang pertama, rajulun fiha siyad, laki-laki yang tangannya ada cambuk. Mereka ini orang-orang hebat, kekuasaan atau power, dipakai istilah cambuk itu, yang menyakiti orang tanpa kesalahan yang sah. Maka Allah melarang kita bukan pada zina, jauh sebelumnya. Hadis yang menjelaskan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatan, mi'ata 100. Kanun nomor 6 tahun 2014 itu ada 10 perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Ya. Kamu tidak membawa KTP. Ya. Kasih kabar kami untuk menertibkan dulu. Tapi kan kita pas lapangan. Ya. Jangan terlampau, jangan terlalu menggunakan atribut lah. Ini negara kita, ya kan? Saling menghormati, saling. Setiap malam, Wilayatul Hizbah mengawasi Aceh. Mereka bukan sekedar petugas, mereka adalah penjaga syariat. Iya, nanti kita bereskan di kantor. Oke, selama di sini kita bicara antara satu sama lainnya ya. Hei, kamu dengar nggak? Iya, Bang. Taruh di pinggir sungai. Selain keberadaan tim putra, Regu Putri Wilayatul Hizbah hadir sebagai garda terdepan dalam mengawasi dan membimbing perempuan. Dengan penuh dedikasi, mereka menjalankan tugas yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberikan edukasi untuk menjaga harmoni di tengah masyarakat. Regu Putri WH peran sebagai pengawal ketertiban dan simbol disiplin di tengah kehidupan kota yang terus berkembang. Baik, standby. Kalau pegang dia seperti ini ada? Gelap yang bukan mahramnya tanpa ada ikan dan apapun. Yang lain apakah ada informasi dia ada? Dia belum kamu ada. Nanti kalau beda-beda informasinya nanti kenal loh, serius. Ya? Jangan membenarkan yang
kebiasaan itu, tapi biasakan yang benar. Dalam suasana penuh pengertian, petugas memberikan nasihat dan arahan, menekankan pentingnya menjaga perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembinaan ini bertujuan bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendidik dan memperbaiki. Setelah pembinaan selesai, petugas kembali melanjutkan patroli malam. Malam bukan hanya waktu untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk memastikan masyarakat hidup harmonis dalam bingkai syariat Islam. PPNS-nya di sini bisa Satpol PP atau WH, kepanjangannya Wilayatul Hizbah, yaitu polisi yang membidangi tentang syariat Islam. Kemudian bisa juga penyidik kepolisian, sehingga penyidik kepolisian bisa saja melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan kanun jinayat tadi. Mari sama-sama kita dukung. Jadi tahapannya pada prinsipnya sama seperti tindak pidana umum, yang mana tindak pidana umum itu dia dari proses penyidikan, sampai proses penuntutan dan proses persidangan maupun eksekusi. Eksekusinya bisa penjara atau cambuk. Hukum cambuk bukan sekedar ancaman. Di Aceh, itu nyata. Eksekusi dilakukan di hadapan publik. Bagi yang menyaksikan, cambuk menjadi pengingat. Dan bagi pelanggar, ini adalah pelajaran yang menegaskan syariat Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh menjadi upaya pemerintahan dan masyarakat setempat untuk menjaga identitas Aceh sebagai julukan kota Serambi Mekah. Binti Ibrahim dan Rahmi binti perempuan dari bidang yang maha bahagia, pengukuhan Anda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum cambuk di Aceh seringkali dianggap menyeramkan, namun kenyataannya tidak seburuk yang dibayangkan. Prosesnya dijalankan dengan aturan yang jelas dan tetap menjunjung prinsip kemanusiaan. 2, 3, 4, 5. Oke, bisa dilanjutkan. Baik. 5. Ketika kita melakukan proses pencambukan itu terhadap orang tua, mungkin ada juga rasa belas kasihan, ada sedikit keraguan juga nih. Jangan nanti ketika kita terlalu kuat untuk melakukan pencambukan, mungkin si pelanggar ini akan jatuh pingsan atau akan memberikan efek fisik lah yang terlalu jauh nanti. Kota kaya akan sejarah dan memiliki peran penting dalam perjalanan panjang Aceh sebagai wilayah yang dikenal dengan keberagaman tradisi dan kekayaan budaya. Sebuah daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat. Kini, pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk dilakukan di Taman Bustanusalatin. Ada perubahan signifikan dibandingkan sebelumnya. Jika dulu hanya ada satu algojo, kini telah hadir algojo perempuan. Sebuah langkah yang mencerminkan pendekatan yang lebih humanis. Selama periode tahun 2016 hingga 2023, Banda Aceh mengalami kenaikan dan penurunan dalam jumlah kasus pelanggaran. Angka-angka ini bukan hanya statistik, tetapi juga menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga ketertiban dan menegakkan syariat Islam. Tak hanya di Aceh,
penerapan hukum Islam juga menjadi bagian dari tatanan hukum di beberapa negara lain di dunia. Aceh, kota yang berdiri teguh di ujung barat Indonesia. Bukan sekadar ibu kota Provinsi Aceh, ia adalah simbol keteguhan, keimanan, dan kebanggaan serta kehidupan yang penuh toleransi. Fakta menunjukkan bahwa di Aceh, umat non-muslim hidup berdampingan dengan damai. Meskipun ada penerapan hukum cambuk, bahkan mereka yang melanggar aturan dan dikenai hukuman cambuk menerimanya dengan kesadaran penuh. Nah, sampai dengan hari ini belum kita temukan seluruh non-muslim yang terlibat dalam kaitan pelaksanaan yang berhubungan dengan cambuk ini, mereka itu semuanya memilih cambuk. Datang ke Aceh, lihat dulu ada begitu banyak hal-hal yang orang hanya mendengar. Hukum cambuk itu sebenarnya nggak seserem yang dipandangkan orang kayak gitu. Zaman yang terus maju, tetapi tidak pernah menyurutkan semangat dan konsistensi pemerintah serta masyarakat Aceh untuk terus mempertahankan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Ayo datang ke Aceh. Jadi jangan hanya mendengar dari luar gitu. Saya betah tinggal di Aceh. Saya mau di hari tua saya mau habiskan waktu saya di sini. Saya diterima. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu semuanya untuk kemaslahatan, bukan untuk menzalimi dan bukan untuk menyakiti. Itu hanya berlaku pada orang yang melanggar hukum.